Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridwaillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan, mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas dibangunkannya kita dari tidur panjang kita pada malam hari ini. Allah telah membangunkan kita, kemudian menggerakkan hati kita untuk mengambil air wudhu, untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah di musola yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah, dicintai Rasulullah, diakui oleh Rasulullah, dan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul utma besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sujud dalam Al-Quran. Maksudnya sujud ketika kita membaca Al-Quran, itu ketika menemukan ayat-ayat sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang sujud tilawah ini atau sujud dalam bacaan Al-Quran, ada beberapa topik yang akan kita bahas bersama. Yang pertama tentang hukumnya sendiri, tentang hukum sujud tilawah. Kalau kata Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, sujud
tilawah atau sujud Al-Quran ini hukumnya wajib. Ya, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, kalau Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi mengatakan wajib. Tapi kalau Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah ini ialah perbedaan mereka dalam memahami perintah sujud dan hadis-hadis yang memiliki makna perintah. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 58. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjatan wa bukiyan. Apabila dibacakan ayat-ayat Maha Pemurah kepada mereka, mereka menyukur, maksudnya bersyukur dengan bersujud dan menangis. Ya, dalam surat Maryam ayat 58. Pertanyaannya, apakah ayat tersebut cenderung pada perintah wajib atau perintah sunnah? Kata Imam Abu Hanifah, lahiriahnya ayat tersebut mengandung perintah wajib. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengartikannya menurut pemahaman para sahabat, karena mereka relatif lebih memahami perintah-perintah syariat. Disebutkan dalam sebuah riwayat sahih, sesungguhnya Umar bin Khattab membaca ayat sajdah pada hari Jumat, ia turun lalu sujud. Maksudnya saat sedang melakukan sholat Jumat, begitu membaca ayat ini, beliau langsung turun untuk melakukan sujud. Ya, di tengah-tengah sholat itu bukan sujud yang menjadi rukun sholat, tetapi di situ Umar bin Khattab melakukannya. Nah, dan diikuti oleh para jamaah. Ya, tidak hanya sendiri imamnya melakukan sujud tilawah, dan para jamaah yang lain juga mengikutinya. Pada Jumat berikutnya Umar membaca ayat sajdah lagi. Ketika orang-orang bersiap-siap hendak bersujud, Umar berkata, tenanglah dulu kalian. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud tersebut kepada kita kecuali kalau kita mau. Nah, kalau kita mau berarti di situ ya ketika melakukan ya ada perintah itu, tapi ketika tidak melakukan tidak ada larangan, tidak ada maksudnya ancaman. Diriwayatkan oleh Bukhari, Malik dalam Al-Muwatta, ya, Al-Baihaqi, Abu Naim, dan dalam Mustakharaj Abu Naim dan Ibnu Abu Syaibah bersumber dari Umar dengan redaksi, sesungguhnya Umar pada saat sholat atau hari Jumat tersebut membaca surat An-Nahl di atas mimbar sampai pada ayat sajdah. Ia turun lalu bersujud dan diikuti oleh jamaah. Pada sholat Jumat berikutnya ia membaca surat yang sama, dan ketika sampai pada ayat sajdah ia berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku diperintah untuk bersujud. Siapa bersujud itu baik, dan siapa yang tidak bersujud ia tidak berdosa. Dalam satu riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kita bersujud kecuali kalau kita mau. Kata Asy-Syaukani, inilah yang dijadikan pedoman oleh para ulama yang tidak mewajibkan sujud Al-Quran, tetapi kaidah mereka yang membedakan antara fardu dan wajib disanggah oleh ulama-ulama mazhab Hanafi. Bahwa menafikan fardu itu tidak berarti harus menafikan wajib. Kata Al-Hafidz dalam Fathul Bahri, itu hanya istilah mereka saja, karena para sahabat tidak membedakan keduanya.
Kalimat ia tidak berdosa ini menunjukkan bahwa seseorang boleh memilih melakukan sujud atau tidak, ya, karena itu tidak wajib. Nah, peristiwa ini terjadi di hadapan para sahabat, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang menceritakan adanya perselisihan. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling mengerti maksud syariat. Hadis ini dijadikan sebagai dasar oleh orang yang berpendapat bahwa amalan sahabat itu bisa dijadikan dasar selama tidak ada pertentangan di antara sesama sahabat. Dan nyatanya hadis tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Dalam masalah ini, murid-murid Imam Syafi'i berpedoman pada hadis Zaid bin Sabit. Sesungguhnya ia berkata, kuntu aqra'ul qur'ana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqara'tu suratal hajj falam yasjud walam nasjud. Aku membaca Al-Quran kepada Rasulullah, maksudnya di hadapan Rasulullah. Aku membacakan surat Al-Hajj karena beliau tidak bersujud, Rasulullah tidak bersujud, maka kami pun ikut tidak bersujud. Dalam arti gimana? Di dalam catatan kakinya begini, diriwayatkan oleh jamaah kecuali Ibnu Majah. Bersumber dari Zaid bin Sabit, ia berkata, aku membacakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat An-Najm dan beliau tidak bersujud dalam surat tersebut, dalam membaca ayat tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, katanya tidak ada seorang pun dari kami yang sujud. Maksudnya mendengar ayat sajdah, Rasulullah tidak melakukan sujud. Nah, kata Asy-Syaukani, hadis inilah yang dijadikan pedoman oleh para ulama yang mengatakan bahwa tidak dianjurkan sujud tilawah dalam surat yang ayatnya pendek-pendek. Mereka ialah para ulama madhab Maliki dan Imam Syafi'i dalam sebuah satu versi pendapatnya. Hadis ini pula yang dijadikan pedoman oleh para ulama, di antaranya ialah Abu Tsaur, bahwa hanya surat An-Najm saja yang tidak berlaku sujud tilawah. Perawi hadis ini adalah Zaid bin Sabit. Kita tahu Zaid bin Sabit adalah penulis Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat senior alias Abu Sa'id, ada yang mengatakan alias Abdurrahman, ada yang mengatakan ialah Abu Kharijah Zaid bin Sabit bin Dakha Al-Ansari, An-Najari, Al-Madani, Al-Fardi, salah seorang penulis wahyu dan mushaf. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, usianya baru 11 tahun. Dan sebelum beliau tiba di Madinah, ia hafal 16 surat. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih berusia 6 tahun. Pada waktu perang Badar, ia masih dianggap kecil oleh Nabi SAW sehingga ditolak untuk ikut dalam peperangan tersebut. Ada yang mengatakan ia ikut perang Uhud dan juga ada yang mengatakan ia tidak ikut, tetapi ikut dalam perang Khandaq dan perang-perang sesudahnya. Nabi SAW menyerahkan bendera suku An-Najjar kepadanya seraya bersabda, Al-Quran harus diutamakan. Ia meriwayatkan sebanyak 92 hadis, 5 diantaranya disepakati oleh Bukhari dan Muslim dan 4 diantaranya diriwayatkan oleh Bukhari saja. Ia wafat di Madinah pada tahun 54 atau 56 atau 49 Hijriah. Jadi Zaid bin Sabit, ya, ini ceritanya tadi adalah Zaid bin Sabit itu pemuda yang luar biasa sebagai penulis Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka juga berpedoman pada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya beliau tidak bersujud ketika membaca surat Al-Mifsal.
Al-Mifsal. Dan juga berpedoman pada riwayat yang menyatakan bahwa beliau bersujud ketika membaca ayat tersebut. Juga jika kedua riwayat tersebut dikompromikan, maka konsekuensinya sujud Al-Quran tidak wajib, ya. Soalnya masing-masing sahabat pasti akan menceritakan pendapatnya. Ada yang berpendapat sujud itu wajib, dan ada yang berpendapat tidak wajib sujud dalam membaca Al-Quran, ya. Dalam masalah ini Imam Abu Hanifah berpedoman bahwa pada dasarnya perintah itu bermakna wajib atau ayat-ayat yang bernada perintah untuk bersujud. Kata Abu Al-Ma'ali, argumentasi Abu Hanifah tersebut tidak ada artinya sama sekali. Soalnya perintah wajib bersujud secara mutlak pada ayat tersebut tidak bisa berlaku secara muqayyad atau terbatas. Yakni ketika membaca ayat sajdah atau sujud, kalau persoalannya seperti yang dipahami Abu Hanifah, maka sholat wajib dilakukan ketika begitu mendengar ayat yang menyinggung perintah sholat. Jadi kalau hal itu tidak wajib, maka sujud juga tidak wajib. Ketika mendengar ayat yang menyinggung tentang perintah bersujud, tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan kaum muslimin telah sepakat bahwa ayat-ayat yang menerangkan tentang sujud ketika membaca Al-Quran, hal itu bermakna perintah. Dan ayat-ayat perintah hati seperti itu terdapat dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Perintahkan sujud secara mutlak harus diartikan secara mutlak, bukan secara muqayyad atau terbatas. Jadi di sini yang paling kuat mengenai perintah untuk sujud tilawah adalah Imam Abu Hanifah, karena menganggap itu sebuah perintah dari Allah yang harus dilakukan. Maka pendapat Imam Abu Hanifah, sujud tilawah ini hukumnya wajib. Tapi kalau menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, itu adalah perintah sunnah, ya. Perbedaannya di situ. Jumlah ayat-ayat sajdah ya, nanti ketika panjenengan pas membaca Al-Quran menemukan ayat-ayat sajdah, bisa jenengan kalau mau lakukan ya dibaca, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ada yang mengatakan cukup membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi kalau mau mengikuti Imam Abu Hanifah, ya kita melakukan sujud. Nah, bacaan sujudnya seperti apa? Ya, kan sebenarnya banyak itu. Cuman yang tersohor adalah sajada wajha lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, bacaannya seperti itu. Dan jumlah ayatnya yang dibaca, maksudnya ayat sajdah ya, ketika menemukan itu, kata Imam Malik dalam Al-Muwatta, ayat sajdah dalam Al-Quran ada 11. Tidak ada satu pun darinya yang terletak dalam ayat yang pendek-pendek. Kata murid-murid Imam Malik, yang pertama ya dalam bagian akhir surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ini tadi. Nah, walahu yasjudun, surat Al-A'raf ayat 206, ya. Kalau dalam Al-Quran halaman 176, walahu yasjudun, kita suruh bersujud. Yang kedua Ar-Ra'd ayat 15, bil hudwi wal asal. Kemudian An-Nahl wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, An-Nahl ayat 50. Al-Isra wa yaziduhum khusyu'a, Al-Isra ayat 109. Surat Maryam harru sujada wa bukiya, Maryam ayat 58. Kemudian Al-Hajj ayat 18, innallaha yaf'alu ma yasha.
Surat Al-Hajj lagi ayat ke-77, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Furqan, wazadahum nufura. Surat An-Naml, la ilaha illahu rabbul arsyil adim. An-Naml ayat 26. Surat Sajdah ayat 15 mengatakan rabbihim wahum la yastakbirun. Surat Sad ya, wa harra raqi'a wa anab. Surat Fussilat ayat 38, wahum la yas'amun. Surat An-Najm ayat 62, fasjudu lillahi wa'budu. Surat Al-Insyiqaq ya, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan yang terakhir adalah surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Nah, itu ada beberapa ayat yang ketika panjenengan membaca ayat tadi di dalam Al-Quran, maka ketika mau mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, lakukan sujud dengan membaca tadi ya. Kalau enggak ya baca subhanallah, kalau enggak ya enggak apa-apa, karena itu merupakan perintah sunnah kata Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, ayat sajdah ada 14, banyak sekali. Dan yang 3 berada di surat yang ayatnya pendek-pendek, yaitu surat Al-Insyiqaq, An-Najm, dan Al-Alaq. Sedangkan di dalam surat Shad tidak ada ayat sajdah, karena menurutnya hal itu termasuk sujud syukur. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ayat sajdah ada 15, termasuk yang terdapat dalam surat Al-Hajj dan surat Shad. Menurut Imam Abu Hanifah, ayat sajdah ada 12. Kata At-Tahawi, setiap ayat yang menunjukkan atau menuturkan sujud yang baik adalah ayat sajdah. Perbedaan pendapat tersebut timbul karena mereka memilih pola yang berbeda-beda dalam menentukan jumlah ayat sajdah yang benar. Sebagian dari mereka ada yang berpegangan pada apa yang biasa dipraktekkan oleh penduduk Madinah. Ada yang berpegangan pada qiyas. Dan ada yang berpegang pada apa yang mereka dengar. Yang berpegang pada qiyas penduduk Madinah ialah Imam Malik dan murid-muridnya. Yang berpegang pada qiyas ialah Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Kata mereka, kami mendapati beberapa ayat sajdah yang semuanya terbentuk kalimat perintah, yaitu dalam surat Al-A'raf, surat An-Nahl, surat Ar-Ra'd, surat Al-Isra, surat Maryam, bagian awal surat Al-Hajj, surat Al-Furqan, surat An-Naml, dan surat Alif Lam Mim Tanzil. Ayat-ayat sajdah dalam surat Al-Insyiqaq dan surat Shad disamakan dengan ayat sajdah yang berbentuk kalimat berita ini. Ada 3 ayat sajdah yang disebutkan dengan menggunakan kalimat perintah, yaitu dalam surat Najm, Al-Hajj, dan surat Al-An'am. Wasjud waqtarib tadi. Ulama-ulama yang berpegang pada riwayat yang didengar, mereka merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW bersujud ketika membaca ayat sajdah. Dalam surat Al-Insyiqaq, surat Al-Alaq, dan surat An-Najm, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kata Al-Asram, Imam Ahmad pernah ditanya ada berapa ayat sajdah yang ada dalam surat Al-Hajj, yang menjawab ada 2. Jadi saya sampaikan. Mereka juga merujuk pada sebuah hadis sahih yang bersumber dari Uqbah bin Amir. Dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, dalam surat Al-Hajj ada dua ayat saja. Ini ialah pendapat Umar dan Ali. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud. Imam Syafi'i meniadakan ayat sajdah dalam surat Shad berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri.
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a wa huwa 'alal mimbar ayat as-sujudi min shad fanazala wa sajada falamma kana akhiru yaumin qara'aha fatahayya an-nasu lis-sujudi faqal innama hiya taubatu nabiyyin walakin ra'aitukum tusyiruna lis-sujudi fanazalat wa sajadat. Sesungguhnya di atas mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat sajdah di surat Shad, lalu beliau turun dan bersujud. Saat Rasulullah sedang khutbah di atas mimbar, begitu membaca ayat sajdah ini, Rasulullah turun. Padahal mimbar Rasulullah itu tinggi. Ya, kalau dengan orang berdiri lebih tinggi lagi, ya, yang berada di Madinah itu tinggi. Beliau turun kemudian melakukan sujud. Nah, ketika orang-orang melihat ini, orang-orang jamaah bersiap-siap akan bersujud mengikuti beliau. Tapi beliau bersabda, sesungguhnya ini hanyalah taubat seorang nabi. Tetapi ketika aku melihat isyarat kalian akan bersujud, maka aku turun dan bersujud. Hadis tersebut justru menjadi salah satu hujah bagi Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sujud Al-Quran itu wajib atau sujud tilawah itu wajib. Ia beralasan tidak bersujud ketika mendengar ayat saja ini dengan dalil yang menafikan sujud-sujud ketika mendengar ayat-ayat saja lainnya. Jelas keliru. Betapapun hukum wajibnya tetap berlaku, cara pengambilan dalil seperti ini menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa ayat sajdah tidak terdapat dalam surat dan ayatnya pendek-pendek, mereka berpedoman pada hadis Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasjud fi syai'in minal mufassali munduha jaro ilal Madinah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah bersujud ketika membaca surat yang ayatnya pendek-pendek sejak beliau hijrah ke Madinah. Nah, ini ada perbedaan. Perbedaan adalah rahmat. Ketika mau bersujud silahkan, ketika tidak apa-apa. Bukan sesuatu yang kita ada-adakan, bukan sesuatu yang bid'ah. Nah, tapi itu memang pernah dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan beberapa hadis dan riwayat. Kata Abu Umar, ini hadis mungkar karena Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud saat membaca surat yang ayatnya pendek-pendek ketika beliau sudah berada di Madinah. Beberapa perawi atau periwayat hadis yang dapat dipercaya meriwayatkan sebuah hadis, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud pada ayat sajdah dalam surat An-Najm. Ya, beliau melakukan sujud itu. Terus kapan seseorang ini melakukan sujud? Ya, waktunya kapan? Tentang kapan waktunya bersujud, para ulama berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang menolak bersujud pada waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi contoh, kita dilarang sholat setelah sholat asar. Kita dilarang melakukan sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Nah, oleh Imam Abu Hanifah ini, walaupun kita menemukan ayat sajdah, kita dilarang untuk melakukan sujud di tilawah. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan sujud tilawah adalah hukumnya wajib. Pendapat yang sama ya tentang dilarang waktu sholat tadi, kita dilarang untuk sujud, dikemukakan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Menurutnya sujud Al-Quran itu termasuk ibadah sunnah dan dilarang dilakukan pada waktu-waktu larangan sholat. Ya, ketika kita membaca Al-Quran
setelah sholat subuh kemudian kita menemukan ayat sajdah, ya di sini kita juga dilarang untuk melakukan sujud tilawah. Nah, ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Walaupun secara pribadi, secara umum Imam Abu Hanifah mengatakan sujud tilawah hukumnya wajib. Tetapi Ibnu Al-Qasim mengutip pendapat dari Imam Malik bahwa boleh melakukan sujud Al-Quran atau sujud tilawah tadi sesudah asar selama cahaya matahari belum menguning atau berubah. Ya, kalau ini Imam Malik mengatakan boleh, walaupun ya itu setelah sholat asar, ya, setelah sholat asar atau sholat subuh. Kan ada larangan untuk melakukan sholat setelah subuh maupun setelah asar. Tapi kalau ketika kita menemukan ayat sajdah kemudian kita melakukan sujud tilawah, maka menurut pendapat Imam Malik ini diperbolehkan. Demikian pula ya tentang sesudah subuh. Inilah pendapat Imam Syafi'i, katanya sujud Al-Quran adalah termasuk ibadah sunnah, jadi boleh dilakukan sesudah asar selama matahari belum hampir tenggelam atau sesudah subuh selama matahari belum hampir terbit. Jadi memang ada perbedaan masalah sujud tilawah, sujud ketika membaca Al-Quran. Sujud tilawah itu berbeda dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud karena lupa dalam gerakan-gerakan sholat. Nah, kalau sujud tilawah itu kita menemukan ayat-ayat sajdah ketika membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Orang yang wajib bersujud ini perihal siapa yang boleh menjadi objek hukum sujud Al-Quran, para ulama sepakat yaitu kepada orang yang membaca ayat sajdah, baik ia sedang melakukan sholat maupun di luar sholat. Ya, mereka berselisih pendapat tentang orang yang mendengarnya. Kalau hanya mendengar, ya itu boleh mengikuti, boleh tidak untuk melakukan sujud ini. Apakah ia juga harus bersujud? Menurut Imam Abu Hanifah, ia juga wajib bersujud. Ia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Malik, ia wajib bersujud dengan dua syarat. Pertama, jika ia memang sedang duduk untuk sengaja mendengarkan Al-Quran yang dibaca tadi. Yang kedua, orang yang membacanya bersujud. Selain itu ia sah menjadi imam sholat bagi yang mendengarkannya. Maksudnya orang ada yang membaca Al-Quran, ada yang mendengarkan ini memang sengaja mendengarkan bacaan Al-Quran ini. Maka ketika yang membaca Al-Quran pas menemukan ayat sajdah, dia lakukan sujud, yang mendengarkan tadi boleh mengikuti. Tetapi kalau ada yang membaca Al-Quran kemudian kita dengar tapi memang tidak sengaja untuk mendengarkan bacaan Al-Quran tadi, ya tidak ada perintah untuk mengikuti sujud tilawah tadi. Inilah perbedaan dalam memahami perintah sujud Al-Quran atau sujud tilawah. Jadi ada yang mewajibkan, ada yang cukup hanya sebuah kesunahan. Tata caranya ketika ingin melakukan sujud tilawah ini, mayoritas ulama ahli fikih mengatakan si pembaca bersujud dengan bertakbir dalam rakaat naik turunnya Allahu Akbar, kemudian baca ayat sajadah wajhilladzi tadi. Nah, kemudian setelah itu Allahu Akbar, bangun. Dalam masalah ini pendapat Imam Malik berbeda-beda jika hal itu terjadi di luar sholat. Tetapi jika dalam sholat pendapatnya sama dengan pendapat mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini tadi kita mempelajari tentang
hukum ya sujud tilawah atau sujud Al-Quran. Ada yang mengatakan wajib, itu yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kalau mau melakukan ya lakukan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian ada imam yang melakukan sujud tilawah ketika menemukan ayat sajdah, ya kita sebagai makmum juga harus mengikuti apa yang dibaca. Ketika kita hafal bacaannya sajada wajhalladzi khalaqahu sama wa basarahu bihauli wa quwwati, ya kita baca itu. Kalau tidak ya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ya, mudah-mudahan pembahasan kajian pada pagi hari ini mendapatkan tambahan ilmu, nambah pengalaman kita, pengetahuan kita, sehingga kita semakin paham perbedaan adalah rahmat, tidak perlu dibesar-besarkan. Demikian bahasan pada pagi hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan bab yang ketiga tentang hukum-hukum mayat. Nah, demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kebenaran semata dari Allah, apabila ada kesalahan memang kekurangan atau kebodohan secara pribadi saya. Kita akhiri dengan baca wal asri dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.